Pada malam Natal, Fritz dan Mary sangat ingin membongkar kado mereka. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Itu adalah paman mereka dengan banyak hadiah di tangannya. Anak-anak sangat senang melihatnya. Kemudian mereka mulai membongkar kado. Mary mendapatkan boneka mewah, piring mainan, dan gaun sutra yang indah. Fritz juga mendapatkan apa yang diinginkannya, kuda yang luar biasa dan raja tikus. Mary memperhatikan bahwa ada seorang tentara di bawah pohon. Itu adalah Nutcracker yang dirancang untuk mengunyah kacang keras dengan rapi. Gadis itu sangat menyukainya. Tetapi Fritz mengatakan itu adalah hadiahnya dan mencoba mengambilnya dari saudara perempuannya. Anak-anak meregangkan Nutcracker sejauh-jauhnya hingga lengannya robek. Mainan yang rusak itu tidak lagi dibutuhkan oleh bocah itu. Mary sangat kesal dan menangis. Tetapi paman saya berhasil memperbaiki prajurit itu. Gadis itu senang dan memeluknya dengan lembut. Hari itu sangat sibuk, jadi dia segera lelah dan tertidur tepat di bawah pohon. Selama tidurnya, Mary mendengar suara aneh. Mereka seperti tikus. Gadis itu membuka matanya. Benda-benda di rumah itu tampak jauh lebih besar dari yang sebenarnya. Dan pohon tempat dia tertidur menjadi sangat besar. Mary menyadari bahwa bukan objeknya yang bertambah, tetapi dia yang mengalami penurunan. Tiba-tiba, Raja Tikus dengan pasukannya muncul di depan mata gadis yang tercengang itu. Mary sangat ketakutan dan ingin melarikan diri. Tapi tikus raksasa menghentikannya. Dan kemudian keajaiban terjadi, Nutcracker melompat berdiri dan meraih gadis itu. Mereka langsung memanjat pohon kera buku, dan di sepanjang pohon itu sampai ke mainan Fritz. Ada banyak sekali koleksi prajurit timah. Nutcracker meminta bantuan. Para prajurit segera melompat berdiri dan mengejarnya. Nutcracker mengambil alih komando pasukan, dan para prajurit mulai melawan pasukan Raja Tikus. Pertempuran antara mainan dan tikus berlangsung sengit. Tapi, sayangnya, ada terlalu banyak tikus, dan pasukan Nutcracker mulai mengalami kekalahan. Mary melihat ini dan lari dari tempat persembunyiannya. Dia melemparkan sepatunya ke Raja Tikus dan memukulnya tepat di kepala, dan dia jatuh ke lantai tak sadarkan diri. Tikus lainnya menyadari bahwa pertempuran itu kalah, dan lari ke segala arah. Mary berlari ke Nutcracker, tetapi dia terbaring tak sadarkan diri, karena dia terluka parah oleh Raja Tikus. Gadis itu mengira dia sudah mati, dan mulai menangis dengan getir. Dan tiba-tiba, seorang peri cantik muncul di belakang Mary. Dia memutuskan untuk membantu gadis itu. Dengan lambaian tongkatnya, dia menghidupkan kembali Nutcracker. Dengan lambaian tongkat kedua, peri mengubah prajurit itu menjadi pangeran tampan. Mary dan Nutcracker saling memandang dengan mata penuh kasih, dan tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Dengan lambaian tongkatnya untuk ketiga kalinya, peri membawa pasangan yang jatuh cinta ke kerajaan permen. Pohon-pohon di sana terbuat dari permen, dan bunganya dari selai. Itu adalah tempat yang luar biasa. Mary memejamkan mata sejenak karena senang. Dan tiba-tiba, dia mendengar suara ibunya yang memanggil namanya. Membuka matanya, gadis itu melihat ibunya yang menatapnya dengan bingung. Mary juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Gadis itu bercerita tentang perjalanan indahnya, tapi ibunya hanya tersenyum manis. Kemudian Mary melihat Nutcracker power di pelukannya. Dan kemudian dia menyadari bahwa dia telah tidur di bawah pohon sepanjang malam, dan semua yang terjadi padanya hanyalah mimpi yang nyata. Beberapa tahun kemudian, keponakan dari ayah baptis mereka datang mengunjungi Mary dan Fritz. Begitu dia memasuki rumah, gadis itu hampir jatuh ke lantai karena terkejut. Anak laki-laki itu tampak seperti Nutcracker seperti dua tetes air. Dia juga menyukai Maria pada pandangan pertama. Setelah beberapa waktu, mereka menikah, dan hidup tidak lebih buruk daripada di kerajaan ajaib permen. Lemuel Gulliver lahir dalam keluarga seorang pemilik tanah Inggris yang miskin. Anak laki-laki itu adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Pada usia 14 tahun, ia magang pada seorang dokter London yang terkenal, dan kemudian mendapat pekerjaan sebagai ahli bedah di sebuah kapal. Selama 6 tahun Gulliver melakukan perjalanan ke berbagai negara, mengamati adat istiadat penduduk asli, dan bahkan mempelajari bahasa mereka. Maka Gulliver memulai perjalanan lain dengan kapal Antelope.
tetapi tidak punya waktu untuk melewati bahkan setengah jalan, karena kapal jatuh ke dalam badai yang dahsyat. Badai menghantam kapal ke bebatuan, dan para pelaut melompat ke laut dengan ngeri. Dan hanya Gulliver yang berhasil masuk ke perahu. Dia dibawa selama berjam-jam di atas ombak, dan segera oleh keajaiban perahu itu terdampar ke darat. Tapi Gulliver sangat kelelahan karena badai sehingga begitu dia menginjak tanah, dia langsung tertidur di halaman rumput terdekat. Sinar matahari pertama membangunkan Gulliver. Dia mencoba untuk bangun, tetapi menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak. Lengan, kaki, dan bahkan rambutnya diikat ke tanah dengan jaring dari tali kecil. Tiba-tiba sesuatu menggelitik dada Gulliver. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pada dirinya sendiri seorang pria kecil seukuran jari. Itu adalah Raja dari Lilliput. Dia memberi perintah, dan kemudian ribuan anak panah kecil, seperti jarum, mulai menusuk tubuh Gulliver. Tahanan itu segera menyadari bahwa lebih baik tunduk. Dia menunjukkan tanda-tanda bahwa dia lapar dan haus. Kemudian, atas perintah raja, makanan dibawa kepadanya. Lebih dari 100 penduduk asli menaiki tangga ke mulut Gulliver, menuangkan sekeranjang buah, roti dan daging padanya. Ketika Gulliver memakan semuanya, dia dibawa ke ibu kota dengan platform yang dibuat khusus. Tahanan ditempatkan di sebuah kuil besar, dirantai di kaki kirinya dengan banyak rantai miniatur. Itu adalah ruangan terbesar di seluruh negeri, tetapi bahkan di dalamnya raksasa itu harus berjalan dengan 4 kaki. Pada pertemuan suku Lilliput, Raja memerintahkan untuk menyediakan staf 600 pelayan bagi Gulliver. Mereka menjahit jas untuk narapidana dan bahkan alas tidur dari kasur mini. Dan seiring waktu, Raja yakin bahwa raksasa itu baik hati, dan karena itu membebaskannya. Gulliver sering bepergian ke seluruh negeri, mempelajari adat istiadat dan bahasa Lilliputians, dan bahkan berpartisipasi dalam liburan dan parade mereka. Suatu ketika, saat berkomunikasi dengan Raja, Gulliver mengetahui bahwa Liliputia berperang dengan Kekaisaran Blefuscu, yang terletak di pulau tetangga. Alasan untuk anggapan tersebut adalah bahwa Lilliputians tidak setuju dengan Blefuscans tentang cara memecahkan telur dengan benar. Para Lilliput membaginya dari ujung yang tajam, dan Blefuscan dari yang tumpul. Dan sekarang Raja Lilliput tersebar desas-desus bahwa musuh telah menyiapkan armada dan akan menyerang. Kemudian Kaisar meminta bantuan dari Gulliver, dan dia setuju. Maka, dalam ke-8 malam, Gulliver mengambil tali panjang dan berenang ke kapal musuh. Dia mengikatkan tali ke setiap kapal dan menyeretnya ke pantai Lilliput. Para penjaga, yang merupakan satu-satunya orang di kapal, melompat ke laut dan mulai berenang menjauh dari raksasa itu. Jadi Gulliver benar-benar melucuti senjata lawan dan menerima gelar paling terhormat di kerajaan untuk ini. Untuk ini, para abdi dalam tidak menyukai Gulliver. Mereka mulai menjalin intrik terhadapnya, dan segera raja sendiri menuduh raksasa itu melakukan pengkhianatan tingkat tinggi. Desas-desus menyebar ke seluruh kerajaan. Dan Gulliver mengetahui bahwa Dewan Rahasia telah memutuskan untuk mengeksekusinya. Oleh karena itu, malam itu juga Gulliver pergi ke pantai, tempat dia meninggalkan kapalnya yang rusak. Setelah dengan cepat memperbaiki kapalnya, raksasa itu meninggalkan negara Lilliput dengan tergesa-gesa, membawa bersamanya 6 sapi hidup kecil, 2 lembu jantan, dan jumlah domba dan domba jantan yang sama. Gulliver berlayar di lautan untuk waktu yang lama sampai dia melihat sebuah kapal Inggris. Di atasnya, dia dengan selamat sampai di rumah. Tapi, ternyata ini hanyalah awal dari petualangan Gulliver.